gerak dan akhirnya ya udah nulis. Itu awalnya nulis terus somehow di approach sama penerbit. Dulu juga Alfi sempat bilang kayak lo tulis aja dulu kayak gitu, lo ngedraft, siapa tahu nanti eh, ada penerbit gitu. Itu awalnya pas gue ditawarin sama Bumi Anoma, penerbit gue sekarang, gue coba approach penerbitnya Alfi dulu. Jadi pengennya tadinya niatnya kayak Alfi sama gue satu penerbit, cuma gue ditolak. Ya nggak apa-apa sih, bukan rezekinya. Ditolak, ya udah akhirnya gue terima di Bumi Anoma. Bumi Anoma gini, terus ya udah deh akhirnya di Bumi Anoma. Nulis satu buku berapa lama kak? Sebenarnya ya kalau misalnya nulisnya konstan gitu, mungkin 3 bulan 4 bulanan tuh bisa. Cuman kalau misalnya memang ya nulis doang gitu loh, lu nggak ada kegiatan lain, lu mudah mengalahkan kemalasan lo, prokrastinasi, itu gua rasa 3 bulan tuh cukup sih, bisa maksudnya. Tapi memang ya gitu, pengen banget pengen baca buku ke Ari tapi belum ada masukan. Berdoa aja dulu. Kita tuh mikirnya jangan jangan pakai logika receh kita deh, kayak oh beli buku tuh gue harus cari duit, harus kerja. Gimana ya, kadang nggak sesepele itu. Kayak kita kan punya Allah gitu loh, kita minta gitu terus somehow tuh ada aja jalannya nanti. Kayak ya namanya rezeki ya, jangan mengkotak-kotakan kayak oh gue harus kerja 8 jam sehari, meninggalkan lebih banyak kerja tuh gue lebih banyak dapat duit. Nggak gitu konsepnya, karena tujuan hidup kita tuh bukan kayak gitu-gitu kan ya. Tapi kan banyak orang yang gue kayak meninggalkan uh, hal yang lebih wajib atau hal yang lebih baik sebenarnya untuk mereka demi hal-hal rendah kayak gitu. Misalnya dia kerja dengan sholatnya keteteran gitu, dengan harapan dengan kerjanya giat, hidupnya dedicated to work, dia bisa kaya. Padahal rezeki itu dari Allah gitu. Jadi kadang aneh juga melihat orang yang kayak gitu, dia nyari duitnya gila-gilaan tapi yang ngandelin diri sendiri gitu loh. Padahal kalau ditanya rezeki dari mana, dia bisa terjawab rezeki dari Allah gitu. Tapi tidak ada penghambaannya atau uh, apa sih, rasa butuh yang kuat gitu loh. Jadi kayak kok lu aneh sih. eh Sinyal gue kenapa ya? Semangat kak, ditunggu buku barunya, jangan mahal-mahal ya kak, hehe. Mahal tuh buku tuh, semahal-mahalnya buku berapa sih? Kayak buku gua tuh kemarin keluar 84.500, sampai sekarang masih ada yang bisa dalam tanda kutip menikmati gitu loh, mereka baca ngulang kayak gitu loh. Kadang lu kalau beli-beli yang lain tuh udah di sekali pakai gitu loh. Buku tuh kan enggak ya, apalagi self improvement gitu, bisa jadi pengingat, ya gak sih? Bahkan buku-buku fiksi pun kadang ya mungkin bisa juga sih, tapi ya mau nanya ke Ardi siapanya ke Alfi, kepo. Mukanya dikasih lihat dong kak, ini kayak dengan nggak mau. Orangnya mana kok gelap sih di sini? Kalau ini kalau yang kepo-kepo wajah tuh kayak coba ditanyain lagi kenapa kalian mau lihat. Paling lihat juga kayak oh cakep ya udah gitu. Nggak oh gitu ya udah kan paling. Ya mau apa kalau udah lihat? Kalian mendapat manfaat apa? Jadi pahala kalian bertambah. Jadi
tambah kaya, jadi tambah pinter. Kayak useless deh. Kalau macet idenya pas nulis biasanya apa yang dilakukan Kak Ardi biar mood nulis lagi? Ini beda ya, macet ide sama mood nulis itu beda. Kalau macet ide ya cari ide. Kalau biar mood nulis ya paksa. Tuh gue kasih lihat tuh perang. Ngapain gabung di Clubhouse Kak? Apa sih itu? Kak gimana caranya supaya nggak insecure sama tulisan sendiri? Ini sama aja sih kayak hal lain. Gimana caranya supaya nggak insecure ngomong di depan? Gimana caranya supaya nggak insecure sama tulisan sendiri, sama karya sendiri? Kuasai materinya gitu. Jangan ngomong yang kita nggak tahu. Jangan tulis yang kita nggak paham. Jadi pahami dulu, cari tahu sana sini, pastikan, riset. Kalau udah fix, baru tulis. Jadi ketika ada yang memang meragukan, menjatuhkan, kita bisa jawab karena kita paham. Itu salah satunya sih. Rencana buku baru tentang apa Kak? Gue tuh kalau bikin buku nggak bisa. Kalau Alfi gitu ya, atau penulis lain mungkin. Misalnya kayak buku Alfi aja deh yang gue ambil contohnya. Buku pertama dia bahas cinta. Udah tuh satu buku bahasannya tentang cinta. Buku kedua tentang apa-apa ya, tidak jadi orang gitu loh dalam tanda kutip. Ketiga tentang being fine, baik-baik saja. Gue tuh nggak bisa gitu. Gue kalau bikin buku itu kayak pengennya semua gue masukin. Jadi kayak buku What's Wrong About Your Life itu kan semua ada ya di dalamnya. Gue nggak bisa tuh memperpanjang bahasan gitu. Kalau orang-orang penulis-penulis lain kan tuh storytellingnya jago tuh ya. Dia bisa apa sih istilahnya? Kayak Alfi juga, dia storytellingnya kan bagus. Dia bisa membungkus pesan dengan tulisan panjang gitu. Gue tuh nggak bisa, kayak gue mau menyampaikan ini ya udah gini gitu loh. Jadi blek blek blek. Ya mungkin ada sih sedikit storytelling, ada sedikit bungkusannya, tapi gue nggak bisa banyak-banyak tuh. Jadi kayak buku pertama itu kemarin masalahnya adalah jujur buku gue tipis kan memang, tapi ya langsung gitu loh, nggak bertele-tele, dan menurut gue ya jadi banyak dapetnya. Justru satu buku lo ada bahasan ini, bahasan itu, bahasan ini, bahasan itu, sama kayak buku kedua gue. Jadi kayak gue cari benang merahnya tuh yang sangat-sangat general. Mungkin buku kedua nih gue bahas soal feeling. General banget kan, feeling, perasaan, feeling lonely, feeling apa lagi ya, guilty, macam-macam lah, feeling anxious kayak gitu. Lebih psikologi sih dibanding yang pertama. Bukan lebih psikologi, maksudnya lebih apa ya, deeper, lebih dalam. Kata ini sih, kata editor dan yang baca, dan teman-teman lain yang baca. Kardi lagi ngantri Nasgor. Bukan ngantri Nasgor sih, gue nunggu Nasgor lewat. Gue jauh banget baca. Kak, kapan buku kakak ada dan bisa dibaca di Gramedia Digital Kak? Kayaknya kalau Gramedia Digital nggak ada deh. Adanya di mana ya waktu itu? Tanya penerbit deh kayak gitu-gitu. Gak pilek sih, cuma lewat doang tadi ingusnya. Ini udah enggak nih. Berapa lama nulis buku pertama? Buku pertama tuh kayaknya total sih kayaknya 6, ya 4 sampai 6 bulan. Tapi ada gue jeda kayak gue nggak nulis gitu, kayak nggak nulis tuh lama lumayan. Jadi makanya gue tadi bisa ngomong kayak kayaknya kalau full 3 bulan tuh bisa harusnya. Main TMI, apaan TMI? Aduh, ngapain kalian manggil-manggil Alfi Syahrin? Akhirnya
Bukan muji sih, gue tuh fact orangnya. Kalau memang bagus ya gue kan bilang bagus, kalau enggak ya gue nggak akan bilang bagus juga. Tulisan Calvi dikit per lembar per kata. Sebenarnya kalau yang buku kemarin itu memang ngasih kesan slow down gitu loh, kayak dia pengen kayak ada healing momennya ya. Itu salah satu konsep, kayak satu per lembar per kata itu kan beda ya bacanya daripada yang banyak panjang gitu. Jadi kalian bisa ada experience-nya lah baca dengan layout kayak gitu. Lagi di mana sih kak, gelap banget. Gue naruh HP gue di kameranya ke bawah, udah gitu aja. Kok ribet sih kalian. Aku capek sama hidup, pernah ada di satu titik pengen mati atau bunuh diri, tapi gue sadar hal itu nggak menyelesaikan masalah yang ada. Bet kadang ada di satu titik capek plus menyerah, ditambah nggak punya support system. Udah baca buku gue belum? Apa plus minus kuliah psikologi bang? Sama aja sih kayaknya sama kuliah lain. Kardi nggak sama Calvin nggak? Itu suara apa? Suara apa? Suara apaan? Kak, tips nulis psikologi tapi nggak yang ilmiah dong. Tulis nulis tips nulis. Gimana ya? Ya psikologi itu kan ilmu ya, sama kayak ilmu kayak kak. Jadi kayak kak ngomongin kedokteran dong tapi yang nggak ilmiah, atau kak ngomongin fisika dong. Itu kan sebuah ilmu ya. Jadi ya aneh sih. Mood banget buku ke Ardi kemarin gue bawa ke RS sambil nunggu antrian, tahunya udah hampir saya baca. Iya, memang nggak nggak panjang bukunya, tapi ya tapi bermakna lah insya Allah. Gue ketinggalan banget bacanya nih, kalian ngomong apaan sih? Bener, beda beda, setuju. Mungkin kalau orang-orang yang lagi punya masalah besar gitu, terus ketika kita bilang kayak eh, kembali ke Allah kayak gitu secara gamblang, itu jawabannya, memang it's the ultimate solution. Tapi orang-orang kayak gitu tuh lagi di momen skeptis gitu. Makanya tadi gue bilang baca buku, udah baca buku gue belum, karena sebenarnya ya, harus dijabarkan gitu loh, tujuan hidup lo nih apa, kayak gitu-gitu. Ketika kayak gini ya, ini salah satu teknik konseling ya. Ketika teman misalnya ngomong ke kita, oh gue punya masalah bla bla, terus kita cuma jawab sabar aja, sebenarnya itu betul, memang harus sabar, tapi kita harus membungkus kata-kata sabar itu dengan biar tuh orang bisa terima gitu loh. Jangan kita setiap orang ngomong ya sabar aja, ya lu sholat aja, memang itu solusi, sebenarnya itu solusi yang benar, tapi kita harus bungkus dengan rapi. Kita harus lihat dulu nih posisi ini orang, apakah dia lagi dalam posisi yang kayak apa gitu. Itu kayak ngasih obat tapi yang murah gitu loh. Ya ya sebagian orang ampuh memang bisa, tapi sebagian lagi enggak. Jadi memang kita harus bungkus gitu loh. Ketika orang tanya, misalnya kita tanya lebih dalam, kenapa kok bisa ngerasain kayak gitu, kapan momennya, misalnya dari kayak gitu. Jadi kayak dikemas lagi gitu loh. Terus nanti baru kita kasih pengingat-pengingat yang memang sebenarnya itu sih, itu salah satu solusi besarnya gitu. Pasti orang kalau lagi punya masalah tuh bawaannya ya ragu, ya nggak sih, having doubt gitu sama sekelilingnya, ngerasa nggak ada yang peduli sama dia, nggak ada yang bisa menyelesaikan masalahnya lah, kayak gitu gitu. Jadi ya, apakah tulisan yang ada di buku pernah ditulis di platform lain kayak Tumblr atau Instagram? Iya, kan gue nulis di Instagram, jadi banyak juga tulisan-tulisan di Instagram gue yang gue pakai lagi tapi gue kembangkan di buku.
nunjuki empati kali ya, nggak cuma ngomong sama raja. Ya, itu salah satu cara sebenarnya. Empati itu kayak kita menunjukkan kita bisa merasakan apa yang dia rasakan gitu. Tapi balik lagi kadang ya eh, beda-beda sih orang memang. Kayak ya beda-beda sih memang orang butuhnya apa. Dan kita sebagai teman biasanya tahu sih memang kayak oh nih orang nggak bisa diginiin. Tapi empati is starting point biasanya awal-awal kayak kita nggak harus kalimatnya gitu sih. Nah, sebenarnya maksud beda-beda ini pembungkusan kalimatnya. Kalau misalnya kita biasa sama teman yang nggak formal, yang mainnya kayak laki-laki sama laki-laki nih ya, yang nggak mainnya kata-kata manis gitu, nggak iya pasti sedih ya, aku bisa kok merasakan apa yang kamu merasakan. Itu kan bungkusnya ya. Jadi empati itu yang nggak harus selalu kayak gitu. Kadang ya kayak kita mengiyakan dulu aja, bukan mengiyakan ya, kayak tidak tidak menolak perasaan dia kayak nggak gitu kali, itu pun bisa empati gitu loh, kayak misalnya gitu ya sih ya kayak gitu gitu pun itu udah termasuk empati bahwa kayak oh ya sih betul memang misalnya rasanya kayak gitu, nggak harus eh apa namanya dengan dibungkus dengan kalimat-kalimat baku yang ini loh empati. Nah betul kadang orang diri nah betul kadang orang mau bunuh diri malah ada yang ngomong apa nggak mikir keluargamu, dirinya sendiri aja nggak dipikirin bagi keluarga, malah ngomong gitu, malah menambah. Gue baca kayak gimana sih ini, lu juga nulis nggak ada tanda baca. Kari pernah dengar, aduh, ceritain dong kak hijrahnya Kak Ardi kenal Suna gimana. Kayaknya ada di ini di YouTube. Di YouTube gue sama Alfi, tapi Alfi juga cerita di situ kayaknya iya ada. How do you find your idea kak? Sebenarnya ide itu gimana, kita tidak bisa memberi apa yang kita nggak punya. Simpelnya sebenarnya gue nggak bisa ngasih duit kalau gue nggak punya duit, gue tidak bisa memberi apa sih kayak konten kalau gue nggak punya isinya gitu loh. Caranya apa, cari isinya kayak baca, denger, nonton hal-hal yang terkait itu. Misalnya gue lagi mau nulis, lebih peka juga misalnya oh ini lagi masalah apa nih kayak gitu. Itu bisa jadi inspirasi banget sih. Misalnya ada temen atau kerabat yang memang punya masalah di bidang A, itu bisa kayak kita tahu solusinya, kita bungkus ya di tulisan misalnya. Karena ya masalah manusia tuh nggak banyak beda sebenarnya. Abang nasi goreng masih belum lewat ya kak? Iya nih gue lapar. Kadang ya tukang-tukang kayak gini ya ditungguin, dia lama banget datangnya. Kalau pas lagi nggak beli aja kayak tiba-tiba lewatnya subuh banget. Kardi lagi di mana? Ada musik kedengeran? Iya maaf ya, dia lagi di rumah. Ya nggak tahu juga itu siapa lagi yang setel. Sampai mana tadi? Oh ini Ardi bukunya udah berapa yang terbit hebat aja. Ini ya Randi SMA ya. Buku gue baru 1. Hebat ya jadi penulis sekarang ya, masya Allah. Hai Kak Ardi, nanya dong kalau kita nulis macam kutipan atau karya sastra yang mana itu lebih mengekspresikan
perasaan kita secara bebas, masih memperhatikan kalimat efektif nggak kak? Kutip di mana nih? Kalau kalimat efektif tuh menurut gue zaman sekarang perlu banget, karena ya literasi negara kita nggak terlalu tinggi, jadi orang tuh males baca yang kalimat-kalimat yang susah gitu loh. Tapi tapi maksud dulu tujuannya apa nih? Kalau nanya pasar, itu pasti ada aja pasar orang-orang yang suka membaca tulisan baku, complicated gitu, yang gak efektif kalimatnya. Ada aja yang sukanya baca-baca tulisan indah, ya ada aja. Kak, tolong sarannya dong bagaimana menghadapi orang terdekat yang toksik. Gue sering deh kayaknya tulis ini di feed Instagram ada, di buku ada nggak ya? Nggak, di feed Instagram kayaknya ada. At the moment I can't sleep, but I always repeat podcast. Gue bacain aja. Apa sih? Kalau nggak bisa tidur, selalu baca, selalu dengar, selalu ngulang podcast sama About Life. Langsung tidur. Wow, berarti membosankan ya. Semembosankan itu podcast kita. Apa sih ini tiba-tiba dia kayak tahu gitu loh, Hardy lagi jagain gue ngumpet ah. Apaan sih? Gue nggak paham. Bang, kenapa hujan bikin suasana hati lebih melo? Ah, lu aja kali. Kak, gimana cara ngubah attachment styleku? Aku fearful BTW. Attachment style tuh sifatnya ini sih memang. Apa ya? Lebih long last dibanding. Sebenernya karena itu kan kayak style ya, gaya. Kayak orang misalnya gaya jalannya kayak gitu ya, dia ngubahnya tuh nggak bisa kayak besok gua ngubah gaya jalan gua plok langsung bisa gitu. Apalagi ini kita ngomongin sesuatu yang sifatnya mentally gitu loh. Cara ngubahnya adalah ya sama sih sebenarnya kayak semua, ya step by step aja. Kayak find a good environment dulu sih pertama, kayak cari support system yang bagus, cari orang-orang yang bisa kita percaya gitu dalam tanda kutip, yang punya satu visi misi yang sama, dan jangan terlalu bergantung sama manusia juga. Pahami gitu loh bahwa manusia sama lemahnya, ya namanya manusia gitu loh. Jangan sampai kita menggantungkan diri kita sama hal serapuh itu, dan jadi jangan overly attached, dan nggak usah takut juga gitu ketika ada orang yang meninggalkan. Makanya jangan terlalu mengagungkan manusia lain gitu. Jadi kayak, dan kayak gini pun itu butuh waktu, butuh ilmu, kayak kenali pencipta kita, biar kita tahu gitu loh tujuan hidup kita sebenarnya apa sih. Kayak kita ngapain sih di dunia ini, ngapain gue overly attached sama seseorang, kenapa gue takut banget ditinggalin orang lain, kenapa gue pengen banget apa sih, gue punya ketakutan berlebih misalnya ditinggalkan orang lain, kenapa gue pengen banget punya sosok yang apa sih mendampingi gue kayak gitu-gitu. Kenapa sih pada nyariin Calvin? Sama, that's my question. Udah tahu ini lapak gue. Kadang sebenarnya kan, tapi memang ngomong kan, kalian ngomong gue ngegas gitu ya, tapi itu memang ngomong gue sih. Tapi beda sih memang kalau misalnya kalau gue ngomong
professionally gitu ya, misalnya memang ada yang undang atau kayak gimana ya, gue nggak sengegas itu ya, karena gue kenal Alfi aja kali ya dan dia ngeselin, jadi gue ngegas ke dia. Tapi kalau kalian denger podcast gitu kayak atau misalnya lihat live gue sama Alfi, kalian kayak bisa memahami nggak sih kenapa gue kesel apa enggak? Bang, perlu nggak sih mikir perasaan orang lain terhadap kita? Ya karena kita nggak hidup sendiri ya. Kalau lu dibenci sama satu RT, gimana perasaan lo? Ya jangan mengusik lah, jangan mengganggu. Jadi orang itu yang bermanfaat. Sebenarnya bukan tujuannya bukan hmm, supaya kita mendapat pujian dari orang lain atau misalnya, tapi ya, apa ya, biar orang lain semua apa ya jadi punya kayak kita pengen tampil gitu ya, jangan gitu sih ya memang bermuamalah yang baik dengan manusia lain tuh ya diperintahkan, ya udah gitu aja, nggak usah bertujuan kayak pengen sempurna di orang-orang lain. Ya lu bakal gila. Paham kak ya kan, berarti kan berarti tapi gue selalu gitu, misalnya gue baru kenal sama orang atau disuruh kayak kemarin ya, kita buka PO terus kayak gue kayak awal-awal gue udah kayak ngegas gitu sama Alfi, ya kan ada yang bantu tuh beberapa teman-teman, terus kayak mungkin mereka kayak ini gue jelasin di awal, nanti pasti kalian akan ngerti dan kayak memaklumi gitu, oh pantas gue ngegas gitu, dan pada akhirnya ya iya, akhirnya mereka juga ikut ngegas. Karena Kalvi suka belibet kamu. Sebenarnya bukan itu juga sih. Ini jam berapa sih, tukang nasi goreng belum lewat? Smart buat English udah ada rencana buka lagi belum kak? Unfortunately belum. Ya belum. Soalnya apa ya? To be honest, Smart about English itu idenya Alfi. Smart about writing itu idenya gue. Karena waktu itu, kalau English tuh gue maunya offline sebenarnya. Dan ya susah kan, dulu pernah loh kita bikin sama debat English offline, jadi kayak di rumah gitu, dan ya cuma orang-orang deket rumah doang yang join. Itu pertama banget dan itu lebih efektif sih, soalnya waktu itu kayak gue kesulitan membayangkan kurikulum online lo belajar bahasa gitu, susah efektifnya. Tapi ya alhamdulillah sih jalan dan lumayan efektif juga. Jadi aduh salah nggak sih kak berekspektasi ke orang lain? Kayak tulisan gue awal-awal sih ini sebenarnya. Pertama, seberapa besar gitu ekspektasi lo? Kalau terlalu besar jelas salah. Sebenarnya ekspektasi itu kan kayak takaran ukuran gitu ya. Misal nih, kalau misalnya kayak gini, gue bayar orang yang memang dia eh apa namanya? Jadi kadar ekspektasi lu tuh akan punya serangan balik ke lo gitu. Saya gini nih, gue bayar orang buat ngerjain pekerjaan A yang memang dia ahli di bidangnya, dengan background dia pokoknya nggak diragukan deh, ya jelas lah ekspektasi gue ke dia
ada gitu loh. Karena apa? Karena fakta-fakta yang mendukung gitu. Itu kayak human nature gitu, kita punya ekspektasi berdasarkan background dia, kita pengennya gini gini gini, dan ketika nggak kecapean kita kecewa. Tapi itu kan sepele ya, kayak oh kerjaan sepele. Tapi ketika kita berekspektasinya itu yang kayak nih orang bakal menyelamatkan hidup gue, nih orang bakal hmm, mengagungkan gue misalnya, nih orang bakal setia, nih orang bakal bla 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 yang kayak bla 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 gitu, ya lu harus siap sama konsekuensinya karena manusia tidak didesain sesempurna itu. Dan ya daripada lu capek nyalahin semua orang tidak memenuhi ekspektasi lu, yang salah lu terlalu berekspektasi gitu, paham nggak? Bukunya ada tema tentang mental illness nggak dia? Kalau kayak yang nggak, gimana ya, nggak yang terlalu involved di mental illness sih, tapi kayak depresi kayak gitu-gitu tersinggung lah, tersinggung kan. Bahas anxiety juga di buku kedua juga sih. Buku kedua mungkin lebih psychology. Apalagi pas yang live ngabisin stok buku insecurity, paham banget kenapa Kardi ngegas. Ya kan? Kak, aku kira SMA loh. Tulisannya kakak tuh related banget sama usia-usia sekolah. What? Masa sih? Kalau gue lihat inside Instagram ya, yang paling range umur paling banyak as a follower tuh usia 20-an sebenarnya. Bang, aku tertekan banget dengan bos aku di kantor. Aku nggak mau lanjutin kontrak kerjanya lagi. Mungkin aku kalah dalam tantangan ini, tapi aku menang untuk ketenangan diriku sendiri. Menurut abang udah bener nggak sih keputusanku? Sebenarnya kalau kita ngelihat kayak gini tuh ya jangan ngukur. Kita harus ngukur semuanya sih. Kayak kesejahteraan hidup kita juga. Yang ngapain gitu loh kita capek setiap hari kayak gitu. Tapi gue tidak bilang keputusan benar atau salah ya, karena yang tahu ya lo sendiri. Tapi kalau kita disinggung dengan permasalahan-permasalahan dilematis kayak gini tuh, kita konsultasi ke Allah dulu gitu loh, istikharah gitu, baru laksanakan yang lo yakin kayaknya jalan yang ini deh gitu. Tapi ya kalau misalnya sereceh kerjaan doang mah, ya your well being tuh lebih berharga lah daripada cuma gaji misalnya atau apa gitu. Udah, gue jadi makin tambah lapar ngomong banyak kayak gini. Ini banyak banget yang nanya, kak beda buku kakak yang cover biru sama putih apa? Yang putih tuh first edition banget, yang biru tuh recover gitu, ada tambahan bab. Udah itu doang sih sebenarnya. Kalau udah punya yang putih ya cukup sebenarnya, tapi kalau punya uang lebih misalnya mau beli yang biru silakan, tapi enggak juga nggak apa-apa. Cuma nambah satu bab kok yang biru tuh. Denger aja lu ada tukang bakso. Udah. Oh, well being, gue baru aja dapet sertifikat dari, kan waktu itu gue pernah tampilin ya, ada free course gitu di Coursera, bisa ikut kuliah online. Bukan kuliah online sih, apa sih istilahnya, ya kuliah online sih itu. Terus dapet sertifikat gitu. Terus kemarin kan gue sempet pilih yang Yale University gitu. Gue ikut course-nya dia yang The Science of Wellbeing.
Terus sertifikatnya tuh baru keluar, gue langsung pamerin ke Alfi dan dia iri. Enakan mie goreng gak sih dibanding apa dulu nih? Tergantung sih, mie tuh mut-mutan sih, gue nggak bisa kayak enakan mie goreng enakan mie kuah. Karena kalau lagi pengen mie kuah ya mie kuah, pengen mie goreng mie goreng. Bakso sih kalau gue, bakso tuh gue tuh apa ya, bakso tuh menurut gue rasanya gitu-gitu aja nggak sih? Kayak bakso terenak misalnya nih, ada orang rekomendasi gue, gila nih bakso enak banget bla bla. Ya rasanya kayak bakso udah, kayak sama aja kayak bakso lain menurut gue. Paling bedanya kayak di dikit aja, kayak oh ini lebih rasa daging, oh ini lebih rasa tepung, udah beda gitu, tapi mostly sama, kayak ya rasanya bakso gitu loh. Kastor yang tadi itu Gramedia Malang yang mana? Gue dikirimin itu, gue juga nggak tahu, makanya kan gue nanya, hey ini Malang ya? Kok lu nanya gue lagi? Pernah nggak mie goreng dimasak kayak mie kuah dikasih air? Ini contoh orang-orang yang perlu dikasih kerjaan kali ya, karena dia kurang kerjaan. Kayak mie kuah udah ada, ngapain mie goreng dibikin mie kuah? Kayak mending lu nyuci kayak ngepel, bantuin mak lu. Roti di kok banyak orang jualan lewat sih. Ya gue juga gak ngerti, rumah gue ya alhamdulillah lah jadi gampang, ya gak sih lu. Gue tinggal luar negeri mana ada, bisa sate padang yang lewat.